Kebakaran di kompleks rumah dinas guru di Manado, Sulawesi Utara menewaskan kepala sekolah dan suaminya. Usai diperiksa polisi atas dugaan prostitusi, artis FTV dengan inisial HH menjalani pemeriksaan kesehatan. Hampir sepekan dinyatakan hilang, polisi belum menemukan tubuh bintang serial Glee, Naya Rivera yang diduga tenggelam. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya informasi penting lainnya. Di antaranya banjir di Cina dalam sepekan terakhir telah menewaskan 141 orang. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran 10 rumah dinas guru di Manado, Sulawesi Utara menewaskan seorang kepala sekolah dan suaminya. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga dan kedua anaknya meninggal setelah terjebak di dalam kebakaran rumah. Kebakaran menghanguskan 10 rumah dinas guru yang berada di Kelurahan Kleak, Lingkungan 2 Manado. Kebakaran juga menewaskan kepala sekolah dasar negeri 17 Manado dan suaminya. Jenazah keduanya ditemukan di dalam rumah. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Pihak damkar sempat kewalahan memadamkan api karena 10 rumah berdekatan dan bahan bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Rescue udah berangkat. Seorang ibu rumah tangga dan kedua anaknya di Bekasi, Jawa Barat meninggal setelah rumah yang ditempatinya hangus terbakar, sementara suami korban selamat. Ketiga korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di tempat terpisah. Sang ibu ditemukan di kamar mandi, sedangkan kedua anaknya ditemukan di dalam kamar. Diduga ketika korban terjebak saat api mulai membesar. Kalau saya tahunya jam 3, soalnya udah ada yang berteriak tok. Jam 3 ya 3 kurang 10 lah ya kebangun. Berarti kondisi lagi pada tidur semua ya Pak Haji? Ya, saya tidur. Itu api berasal dari ruangan bagian apa Pak Haji? Rumah sebelah. Api berasal dari obat nyamuk bakar yang merembet ke kasur dan barang-barang lainnya di dalam rumah. Api dapat dipadamkan setelah 4 mobil pemadam diterjunkan petugas ke lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu unit truk terperosok karena jembatan yang dilalui mendadak ambruk di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebuah truk bermuatan jambu yang hendak melintasi jembatan di Desa Tebing Gerinting Utara ke Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terperosok karena jembatan yang dilewati ambruk. Sopir dan kernet truk dapat menyelamatkan diri walaupun sebagian jambu bermuatan 4 ton yang akan dibawa ke Jakarta hanyut ke sungai. Jembatan udah mau ambruk, kami lewat. Pas lewat langsung jatuh gitu. Posisinya jatuh, waktu mau maju, itu langsung kepundur, langsung tegak gitu. Sopirnya nggak apa-apa, nggak ada korban Bu, nggak kenapa-napa. Senin sore mobil truk masih terjebak karena belum dievakuasi. Masyarakat mencoba untuk menderek mobil dengan bantuan truk lain namun sia-sia. Jembatan ini sudah puluhan tahun berdiri sebelum Kabupaten Ogan Ilir diperluas. Kepala desa berharap pemerintah membangun kembali jembatan karena merupakan akses satu-satunya di desa. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitri Adi, iNews melaporkan. Sebuah jembatan gantung penghubung 2 desa di Kabupaten Bone Bolang, Gorontalo, Minggu petang ambruk diterjang derasnya arus sungai. Dalam hitungan detik, jembatan gantung sepanjang 70 meter ini ambruk dan masuk ke dalam Sungai Bulango.
Sebelum ambruk, jembatan gantung yang menghubungkan Desa Bendungan dan Desa Keramat ini kondisinya masih kokoh. Namun pada Minggu petang, warga melihat pondasi dan tiang penyangga jembatan di bagian utara bergerak karena tergerus aliran sungai pasca hujan lebat mengguyur. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, usai diperiksa di Polrestabes Medan, polisi memeriksa kesehatan artis FTV yang diduga terlibat prostitusi. Pemeriksaan COVID-19 juga dilakukan mengingat artis HH berasal dari Jakarta, daerah zona merah COVID-19. Polisi terus menyelidiki kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan artis FTV berinisial HH. Didampingi polisi wanita dari unit PPA Polrestabes Medan, HH terkulai lemas saat keluar dari mobil dan langsung masuk ruang IGD Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Pemeriksaan kesehatan dikarenakan HH mengaku dirinya lelah diperiksa penyidik sejak malam hingga subuh. Selain itu, pemeriksaan COVID-19 juga dilakukan mengingat HH berasal dari Jakarta yang merupakan zona merah penyebaran COVID-19. Polisi menduga adanya jaringan prostitusi online yang dijalankan oleh muncikari. Muncikari ini diduga kerap mendatangkan artis ke sejumlah kota. Pada saat pemeriksaan tersebut, bersangkutan mengakui bahwa dia adalah artis dari FTV, kemudian selebgram dan fotomodel. Sementara itu, manajer HH menyampaikan jika HH pergi ke Medan untuk mengikuti sesi pemotretan. Dia ke saya bahwa aku mau ada pemotretan di Medan, tapi memang dia belum memberikan ke saya hari kapan atau tanggal berapa. Tapi yang jelas, saya juga lumayan kaget kenapa dia tiba-tiba sekarang di Medan dan terjadi seperti ini. Begitu saya cross-check juga, saya tanya dengan kuasa hukum ini sebelum menangani kasus juga dia nggak tahu. Keluarga juga bingung gitu kan. Jadi saya sendiri pun juga sampai detik ini belum tahu apakah HH ini adalah terlibat apa gitu loh di sana. Sebelumnya, artis HH yang berusia 23 tahun ini ditangkap polisi di sebuah hotel di Medan Minggu malam tadi. HH langsung digiring ke Mapolrestabes Medan untuk diperiksa. Ia diringkus bersama seorang pria berinisial R yang merupakan seorang karyawan swasta. Penangkapan keduanya berawal dari laporan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus artis yang terlibat prostitusi beberapa kali terjadi, mulai dari artis FTV hingga penyanyi dangdut. Salah satu artis yang pernah terjerat kasus prostitusi yakni Vanessa Angel yang divonis 5 bulan penjara. Masih lekat diingatan kasus prostitusi online yang menjerat artis Vanessa Angel. Vanessa divonis 5 bulan penjara karena terbukti telah menyebarkan konten asusila dengan mengeksplorasi dirinya untuk kepentingan bisnis prostitusi online. Menurut keterangan muncikari, Vanessa ditawarkan ke pria hidung belang seharga 75 juta rupiah di luar uang transportasi dan akomodasi sebesar 5 juta rupiah sehingga tercapai kesepakatan harga 80 juta rupiah kepada salah satu pengusaha di Surabaya. Dalam persidangan, artis FTV tersebut tidak bisa membendung sedihnya. Atas kasus yang menjeratnya, Vanessa pun meminta maaf. Saya Vanessa Angel meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi, atas segala opini dan asumsi yang telah terbentuk di masyarakat maupun di media sosial. Saya menyadari bahwa kesalahan dan kehilafan yang saya lakukan telah merugikan banyak orang. Vanessa dianggap melanggar Undang-Undang ITE dan dipenjara selama 5 bulan. Kini ia telah bebas pertengahan tahun 2019 lalu. Publik figur berinisial PA juga terjerat kasus prostitusi online. Pada 25 Oktober 2019, polisi menggerebek sebuah hotel kawasan Batu Malang, Jawa Timur. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 3 orang. PA, finalis Putri Pariwisata Indonesia 2016, 1 orang muncikari berinisial CL, dan 1 pelanggan berinisial YN. Uang sebesar 13 juta rupiah sebagai uang muka dan jejak digital forensik menjadi bukti kasus prostitusi tersebut. Perempuan berusia 24 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam kasus ini, polisi juga memeriksa penyanyi dangdut IS. Nama IS muncul dari rekam jejak digital forensik yang ditemukan di ponsel milik muncikari Sony Dewangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kematian editor televisi yang jasadnya ditemukan di pinggir tol pada pekan lalu. Selain memeriksa saksi, polisi juga memeriksa rekaman kamera pemantau di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan yang menimpa Yodi Prabowo, seorang editor Metro TV, hingga kini masih diselimuti kabut misteri. Dari hasil otopsi yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya, jenazah Yodi telah berada di tempat kejadian selama 2 hingga 3 hari. Terdapat 2 luka tusuk senjata tajam di leher dan dada korban. Tak jauh dari tubuh korban, polisi menemukan sebuah pisau yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Anehnya saat ditemukan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Polisi menduga motif pembunuhan yang dilakukan pelaku adalah motif pribadi dan bukan kriminal murni. Polisi akan memeriksa rekaman kamera pemantau di sekitar area tempat kejadian perkara. Jadi terakhir tadi malam sampai tadi pagi kami tetap masih mempelajari TKP, ya, tempat kejadian. Ditemukannya rekan kita sudah meninggal dunia. Artinya kami masih dalam proses pendalaman-pendalaman, kemudian keterangan-keterangan yang menurut kami perlu penting dalam rangka proses pembuktian. Sebelumnya polisi telah memeriksa 23 orang saksi dari pihak keluarga dan rekan kerja hingga kerabat dekat Yodi. Diharapkan misteri pembunuhan Yodi bisa cepat terungkap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus korupsi asuransi Jiwasraya kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi. Saksi yang hadir adalah Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Jiwasraya Agustin Widyastuti dan Kepala Bagian Pengembangan Dana PT Jiwasraya Muhammad Romi. Selain itu, 3 terdakwa petinggi PT Jiwasraya juga hadir, yakni Beni Cokro Saputro, Joko Hartono, dan Heru Hidayat. Jaksa penuntut umum menanyakan saksi terkait kronologi pembelian saham dan investasi afiliasi perusahaan Beni Cokro dan Heru Hidayat, serta dampak kerugian yang dialami PT Jiwasraya selama membeli saham dan investasi. JPU menilai ada yang kurang memenuhi ketentuan pemenuhan rating, namun para petinggi Jiwasraya tetap menjadikan mitra dalam kerja. Sebanyak 21 jenis saham dan reksadana dibeli Jiwasraya pada tahun 2008 hingga tahun 2018 melalui 13 manajemen investasi milik Joko Hartono Tirto. Di tahun 2015 yaitu saya kayak dewa. Warga negara Prancis tersangka predator anak tewas setelah mencoba bunuh diri di sel tahanan. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.